Yaudipnya talung, kezirotik ke yang mati yang dekatnya, yaudipnya talung. Tak kaya Nabi Sulaiman cak dikin bagno. Ada kencak dikin, ikan leurinang yang muda benar. Rahimakallah. Semoga Allah lebih rahmat kerana wa ibnuha nyani gaknya beni pelali. Yuk pulang deh. Nyani ane urinang dohayan pun nak beni pelali ane gaknya di pulang. Sudah ucap kesimpulan Nabi Sulaiman yang menanya ane ron. Uti jiran sayang tan. Sebab yang nama mujahadah kan. Ada mujahadah di situ. Di akhlak mutasabah ada mujahadah. Yang lebih baik. Tapi bagi seorang nabi, mereka memang memiliki sifat maksum, ada ismah daripada Allah. Artinya sesuatu yang diberikan oleh Allah apalagi kepada para nabi bukan berarti tidak ada iktisab. Nanti sebenarnya ada penjelasan di akhir bab ini. Akhlak yang dimiliki oleh mereka memang sebahagian sudah dimiliki secara alami. Tapi ada upaya dari mereka untuk takmil, untuk menyempurnakan. Dia bukan berarti terlahir sudah memiliki akhlak yang luar biasa sempurna. Tetap ada mujahadahnya. Karena para rasul juga memiliki arat basyariah. Mereka juga diberi nafsu oleh Allah. Ini bukan berarti ketika mereka sudah memiliki akhlak terpuji, terbebas daripada godaan, terbebas daripada ujian-ujian. Tidak, tetap asyaddul berkundi bala. Man asyaddul bala. Pertama al-anbiya, semua amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian dari Allah adalah para nabi. Tetap diuji oleh para rasul. Sehingga bisikan hati mereka saja itu diikap oleh Allah. Ya? Bisikan hati mereka saja diingkap oleh Allah. Apalagi apa yang ada dalam benak mereka realisasikan. Jadi tentu pertama persoalannya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu apakah sepakat ulama itu tabi'iyah atau jibillah? Jawabannya tidak. Menurut pendapat yang kuat jibillah, tapi menurut pendapat kedua mengatakan akhlak mereka juga muktasabah, bukan jibillah. Kalau untuk kita, karena kita tidak memiliki derajat yang lain. Ini persis seperti orang yang dia tidak punya ibadat qiyamul lail, tidak punya ibadat zikir, tidak punya ibadat kebaikan-kebaikan yang lain. Allah memberi balasan yang luar biasa mungkin dari kesusahan dia mencari rezeki. Jadi setiap manusia itu punya tingkatan masing-masing. Dia punya satu amalan yang membuat dia diistimewakan oleh Allah. Berbeda manusia, berbeda orang akan berbeda pula amalannya. Tidak sama semua. Jadi para rasul sudah disempurnakan di segi akhlaknya, mereka akan diuji oleh Allah dengan cara-cara yang lain. Bukan berarti jaminan terbebas daripada ujian. Jadi selanjutnya wakila dan dikatakan pada menafsirkan firman Allah musaddiqan bi kalimatillah. Ada firman Allah musaddiqan bi kalimatillah. Yahya membenarkan dengan kalimat Allah. Artinya apa maksudnya? Sadaqa Yahya bi Isa. Membenarkan oleh Nabi Yahya dengan kenabian Nabi Isa. Kapan beliau beriman dengan Nabi Isa? Ibnu Salasinin, usia 3 tahun. Usia beliau 3 tahun, beliau sudah mentasdik beriman Nabi kepada Nabi Isa. Karena memang antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini punya hubungan kerabat, hubungan kekerabatan. Jadi beliau sudah membenarkan atau beriman kepada Nabi Isa ketika beliau masih berusia 3 tahun. Malah ada pendapat satu lagi yang riwayat daripada Ibnu Qutaibah mengatakan usia 6 bulan. Nabi Yahya usia 6 bulan sudah beriman kepada Nabi Isa. Fa syahida lahu annahu kalimatullah wa ruhuh. Maka beliau bersaksi bahawa Nabi Isa itu kalimat Allah dan ruhnya. Itu disebut kalimat Allah. Artinya karena wujud Nabi Isa itu dengan perintah Allah tanpa melalui hubungan daripada ayahandanya, tapi langsung dari perintah Allah. Disebut kalimatullah.
Wakilah, dan dikatakan saddaqahu wa huwa fi batni ummi. Ini pendapat gharib lagi. Di Nabi Yahya membenarkan Nabi Isa ketika masih dalam rahim ibunya. Fi batni ummi, masih dalam rahim ibunya, beliau sudah mentasdik kepada Nabi Isa. Maka adalah Ummu Yahya. Maksud Ummu Yahya ini takulu li Maryam, adalah Ummu Yahya, artinya ibunda daripada Nabi Yahya atau istri pada Nabi Zakaria, berkata bagi Maryam itu saudaranya, kakak beradik. Jadi antara Maryam dengan istri Nabi Zakaria itu kakak beradik. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya sepupuan. Jadi ibu daripada Nabi Yahya berkata bagi Maryam, ibu daripada Nabi Isa, inni ajidu ma fi batni yasjudu lima fi batnik tahiyatan lahu. Aku merasakan apa yang ada dalam perutku sujud bagi apa yang ada dalam perut kamu, karena menghormati baginya. Mereka sama-sama sedang hamil. Jadi mereka sama-sama sedang hamil. Jadi dalam kandungan Nabi Yahya sudah menghormati Nabi Isa. Kira-kira akhlak terpuji ini apakah muktasabah? Tidak mungkin muktasabah, memang bawaan pabrik. Memang dari dalam kandungan sudah diberikan oleh Allah akhlak terpuji tersebut, yang menghormati Nabi Isa. Nabi Isa sebagai Rasul yang diberi kitab, ada kitab Injil. Nabi Yahya bukan Rasul yang diberi kitab. Yang menghormati lebih besar, lebih terhormat Nabi Isa. Nabi Yahya menghormati Nabi Isa semenjak masa dalam kandungan. Waqad nassallahu ta'ala ala kalami Isa li ummih, dan sungguh Allah menerangkan dengan jelas di atas ucapan Nabi Isa bagi ibu beliau ketika melahirkannya ibu akan beliau, dengan kata Nabi Isa bagi ibu, alla tahzani. Siti Maryam merasa gundah karena dia melahirkan anak tanpa ayah. Jadi ketika dia merasa gundah, anak yang masih kecil berkata kepada ibunya, alla tahzani, enggak usah khawatir ibu, enggak usah bersedih. Artinya alla tahzani ala qiraati man qara'a min tahtiha. Karena ada dua buah qiraat ni. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka memanggil akannya Maryam min tahtiha, daripada bawahnya Maryam. Ada qiraat bukan min tahtiha, man tahtaha. Memanggil akannya Maryam oleh man, dan di bawahnya Maryam. Ada yang menafsirkan Jibril, ada yang menafsirkan Nabi Isa min tahtiha. Kalau qiraah min tahtiha, bukan man tahtiha, patah mim dan ta. Man tahtiha itu qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Amru, qiraah Ibnu Amir, dan qiraah Abu Bakar. Jadi patah mim, man qara'a ala qiraati man qara'a man tahtiha. Man tahtiha itu artinya Nabi Isa. Jadi memanggil akannya Nabi Isa, memanggil akannya Maryam oleh man tahtiha. Man tahtiha. Man tahtaha, patah mim dan patah ta itu ya. Bukan min tahtiha. Ini ada dua qiraah, memang ada qiraah min tahtiha, dalam Quran ni min tahtiha. Ada qiraah man tahtaha. Kalau qiraah man tahtaha itu memanggil akannya Maryam oleh orang yang di bawahnya Maryam. Siapa orang di bawah Maryam dalam kandungan beliau? Nabi Isa. Yang maknanya panggilan alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Tuhanmu telah menjadikan di bawah kamu Sariya. Sariya itu sungai kecil yang mengalir air. Karena daerah tempat Siti Maryam melahirkan itu tidak ada air, tidak ada makanan.
Untuk tena makanan kan kebetulan kurma ni Allah Ta'ala wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah fakuli washrabi wa qarri aina. Doa wa tahnik anak mit. Tahnik anak mit celok cara kena ulam babah kena langit-langit atas baca wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah fakuli washrabi wa qarri aina. Jadi pada saat Siti Maryam tengah mengandung hana makanan, ditarik ujung kurma, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, nakhlah cabung kurma. Tarik cabung kurma tu sakit alaiki rutaban janiyah, rut je. Dari cabung kurmanya iperut rutaban buah kurma yang mandang segar-segar. Fakuli washrabi wa qarri aina. Jadi makanan mukjizat, truk makanan dengan mukjizat. Kurma yang hana boh kayanya muboh tiba-tiba rut juga masak karo yang tiba-tiba kana lagi luang iup guna iup rumah luang kana iyo rokan mena iyatan dan saya begahan Nabi Isa Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kan sumber-sumber air, tempat-tempat mengalir air. Jadi bayi yang masih kecil bisa menenangkan ibunya. So yang akhlak bak Nabi Isa sehingga jid kepenyejuk bagi mak ke bertenang hati mak. Allah bian engkau nak murno kan. Nah hasil didikan atau kebile ya Allah dia mentelang kandungan. Wa ala qauli man qala innal munadi Isa, dan juga atas pendapat yang mengatakan sesungguhnya yang munadi yang memanggil Nabi, yang memanggil Siti Maryam itu adalah Nabi Isa sendiri. Sebab ada pendapat kedua yang mengatakan yang memanggil Nabi, yang memanggil Siti Maryam itu sebenarnya bukan Nabi Isa tapi Jibril. Wa nassa ala kalamihi fi mahdi, dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran tentang kalam Nabi Isa fi mahdi, dalam mahdi, dalam buayan lemung, dalam ayunan atau dalam buayannya. Wa qala Nabi Isa mantan dalam buayan, mantan dalam ayun, dia tuduh leurung yang anak zina. Maka berkata Nabi Isa, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Allah memberi kepadaku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Yang mantan dalam ayunan, kan ada kata mat S1. Tentang ayunan Nabi Isa akan nakun ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ini bukti besar bahawa para nabi itu telah diberikan akhlak-akhlak istimewa dan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka semenjak mereka itu masih kecil, masih bayi. Kemudian ada surat lain lagi berkata Allah Ta'ala fa fahamnaha Sulaiman, maka kami memberi pemahaman akan tentang fatwa dan hukum kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan, dan tiap-tiap daripada Nabi Daud dan Sulaiman ataina hukuman wa ilma, kami berikan akan hukum dan akan ilmu. Itu diberikan kepada mereka ketika usia masih sabi. Waqad dzukira, dan sungguh disebutkan daripada hukum Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman menjadi memiliki kecakapan, kepandaian dalam mengeluarkan hukum dan fatwa. Wa huwa sabiyun, ketika beliau masih sabi, yal'ab, sedang bermain-main beserta kanak-kanak yang lain. Fi qadhiyatil marjumah, tentang perkara perempuan yang dirajamkan. Jadi ada perempuan yang ingin dirajamkan, beliau yang memberi keputusan hukum. Wafi kisah sabi, dan juga tentang kisah kanak-kanak yang diperebutkan oleh dua orang tua. Ma'iktada bihi, yang mana mencontohkan, mengikuti dengannya Sulaiman oleh Daud, iaitu abunya Nabi Sulaiman. Jadi keputusan hukum Nabi Sulaiman ini pernah dijadikan pegangan oleh orang tua kan. Jadi yandum ilmu Nabi Sulaiman ikuti liyah ke. Liyah kan dari fatwa hukum do ikuti lagi fatwa Nabi Sulaiman. Itu contoh je, ada dua orang perempuan memperebut anak.
Dina dua rinangnya masing-masing punya anak. Tiba-tiba datang serigala, ipajuh salah siro anak mit buno. Ketika datang serigala, ipajuh siro anak buno. Dua rinang buno geperebut tu keperahnya anak long yang mentau dip yang. Kurinang roteknya anak long yang mentau dip yang. Jadi dua rinangnya ajaklah yang menghukum kepada Nabi Daud. Teruk kedih hukum le Nabi Daud anak yang mentang udipnya ke si urinang yang lebih tua. Sehingga urinang yang lebih muda benar dia anak yang ke pejuh serigala. Yang ke pejuh serigala benar yang ke anak ron urinang yang mentang muda. Dia anak yang udipnya yang anak urinang yang mentang tua. Udah gehai Nabi Sulaiman. Gehai Nabi Sulaiman baik dah wali jak kena kan. Jak kena mendua. Kena mirikin lah. Anaknya dah pelah dua, cok ikan lepah kan. Gehai Nabi Sulaiman. Di kana le butuh le ayah le Nabi Daud mentang tetap mendawa. Pegah yang kamati puno yang anak ji. Ya udipnya talung. Kalau rotek ke yang mati yang dekatnya, ya udipnya talung. Dak gehai Nabi Sulaiman cok ikin bagno. Ate kun cok ikin. Ikan le urinang yang muda puno. Rahimakallah. Semoga Allah lebih rahmat keron. Wa ibnuha nyani gaknya beni pelali yuk pulang deh nyani ane urinang dohayan punak beni pelali ane gaknya di pulang udah gecok kesimpulan Nabi Sulaiman yang menannya ane ron uti jiron sayang tan sebab yang nama jih tanya me sayang ke ane nya walau ane nyan hanai wo bertanya ya ane nyan be mati aku udah fatwa Nabi Sulaiman hanjik jok ke urinang doa ni. Anaknya yang sebenarnya anak urinang muda pun. Uti je hotelung nula keplah anaknya. Anak bagi di kan lepo. Mak yang mudanya hang biplah. Ni jok yang mentang napu yang ji ben plah dia pa. Yang tinggal Nabi Daud giiakan lagi keputusan Nabi Sulaiman. Yang mentang sabi Nabi Sulaiman, mentang udip ayah ke mentang udip Nabi Daud. Mentang sabi, mentang memek dengan anak min. Nambang ka gecok keputusan hukum lagi. Cerdas. Mungkin cerdasnya atas hasil pendidikan, payah enggak tamu dalam pendidikan, mentang ubud kan. Kemudian malam ini kita padakan di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna